Oke ya, eh, kita akan ke pembahasan mengenai persepsi-persepsi di masyarakat yang sudah terlanjur menjadi sebuah kebiasaan, yang sudah terlanjur menjadi sebuah pemakluman-pemakluman. Padahal itu sesuatu hal yang keliru, tapi sudah dianggap benar. Ya, itu banyak sekali hal-hal seperti itu. Salah satunya kita akan bahas ya. Satu dulu ya. Padahal dari sekian banyak persepsi yang keliru dan sudah dianggap benar dan sudah dianggap menjadi pemakluman-pemakluman. Sudah dianggap sebuah kebiasaan padahal itu keliru. Salah satunya adalah seringkali kita mendengar di perbincangan-perbincangan atau pembicaraan-pembicaraan di masyarakat itu, kok sekarang ini banyak sekali orang yang pintar tapi korupsi. Nah, tuh salah satu wacana atau salah satu kalimat yang keliru menurut saya. Ya, pintar tapi korupsi itu tidak menurut saya tidak masuk akal. Kalau pintar pasti tidak korupsi kalau menurut saya ya. Kalau pintar korupsi itu sama aja dengan berkata gula itu asin. Nah, gitu. Karena orang pintar tidak mungkin korupsi, karena orang pintar akan tahu ya cara mencari rezeki dengan benar. Dia bisa mencari rezeki dengan halal gitu. Karena dia pintar. Kalau tidak bisa mencari rezeki dengan benar, berarti dia bodoh dan akhirnya korupsi. Jadi korupsi itu tidak dilakukan oleh orang pintar, tapi korupsi dilakukan oleh orang yang bodoh, orang yang tidak bisa mencari rezeki dengan benar. Gitu. Ada lagi yang bicara, sekarang mah cari orang pintar mah gampang, yang susah itu cari orang jujur. Nah, itu juga keliru ya. Karena orang pintar pasti jujur. Sudah pintar itu pasti jujur ya. Itu. Kenapa? Karena orang tidak jujur pasti dilakukan oleh orang yang bodoh. Ya, orang pintar mah pasti jujur, terbuka, ya, transparan gitu. Itu orang pintar. Karena dia tidak akan takut. Nah, karena dia kompeten. Dia yakin dengan dirinya. Pasti orangnya akan transparan. Transparan itu ya jujur. Ya, itu. Dia yakin dengan dirinya, tidak akan tertutup kalau orang yang pintar. Jadi kata-kata orang pintar tapi tidak jujur itu sama aja mengatakan gula tapi asin gitu. Karena pintar, jujur, baik, tidak korupsi, soleh itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Tidak jujur, koruptor, bodoh itu satu paket juga. Jadi korupsi, tidak jujur itu hasil dari kebodohan. Jadi perkeliruan-perkeliruan ini yang menjadi keresahan saya dan ingin saya luruskan di sini. Jangan sampai sesuatu atau kata-kata yang keliru itu menjadi konsumsi publik yang akhirnya menjadi sebuah pembenaran ya. Dan ini perlu diluruskan ya. Sebetulnya orang koruptor itu benar-benar bodoh ya. Karena dia itu ketika melakukan pekerjaannya, ketika dia korup, itu sebetulnya dia sedang memenjarakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena perilaku seorang korup itu sebetulnya mudah diketahui. Masyarakat atau orang lain bisa merasakan mana seseorang yang korup, mana seseorang yang tidak. Dari perilakunya, dari cara berbicaranya juga seorang yang korup itu tidak akan lugas ya. Kata-katanya penuh menutupi lah. Itu tidak akan transparan bisa kelihatan dan orangnya tidak akan terbuka. Gitu. Ya. Eh, tidak akan bisa bertindak dengan bebas, tidak akan bisa bertindak dengan tegas ya, karena dia sudah terpenjara oleh kelakuannya sendiri.
pasti ada hal-hal yang dia tutupin lah gitu. Akan pokoknya eh, tidak akan tegas lah, tidak akan lugas dan bulak belok. Nah, kalau berbicara kayak beda lah gitu. Gampang saja kalau kita ingin tahu seseorang itu koruptor ya. Misalkan ya dalam suatu kegiatan atau dalam sebuah proyek ya. Uangnya itu 100 misalkannya, kok dalam pelaksanaan kegiatan itu atau proyek tersebut yang terrealisasi kok rasa-rasanya hanya 30 saja ya. Jadi substansi dari kegiatan tersebut tidak kena gitu. Bahkan si uangnya itu, dananya itu hanya habis digunakan oleh hal-hal yang bersifat tidak substansif ya. Hal-hal yang bersifat seremoni ya, hal-hal yang bersifat upacara, hal-hal seperti itu menjadi belanja dari dana yang ada. Sehingga si substansi yang sebenarnya tidak tergarap. Nah, gitu. Kadang-kadang uangnya habis oleh sesuatu hal yang tidak diperlukan sama sekali oleh substansinya. Sementara substansinya tidak digarap sama sekali, hanya tidak sampai 50% tergarapnya. Uangnya sudah habis. Nah, gitu ya. Pokoknya bisa terasa lah kalau suatu proyek atau suatu kegiatan itu eh, berindikasi korupsi. Dan orangnya juga dari perilaku dan gerak-geriknya bisa terlihat kalau seorang koruptor. Dari kata-katanya pun tidak akan bisa transparan, tidak akan bisa tegas, tidak akan bisa lugas. Karena ada sesuatu yang ditutupin. Gitu. Selalu belok-belok, nah, bulak-belok lah pokoknya mah. Gitu. Ya ini memang eh, jadi apa? eh, Orang itu ya harus lurus, nggak boleh bolak-belok lah. Lurus ya, jalan tol juga lurus, cepat mulus kan gitu kan. Bolak-belok, dah harus indah hidup mah. Nah, itu juga sesuatu hal yang korupsi ulah lempeng wae mana mah atuh aya mengkolna saeutik nah gitu. Nah, enggak, jadi lurus lurus juga bisa indah. Lurus itu sangat indah ya. Jadi kalau bolak-belok itu ya letak lucunya di mana ya, lucunya ya karena ketidaklurusannya itu ya. Ya lucu saja orang pintar tapi korupsi ya enggak. Ya nah itu lucunya di sana. Pintar kok korupsi nah gitu. Jadi lucunya tidak ya lucu apa ya? Ya lucu, lucu yang negatif nah, itu ya. Nah, lucu yang positif itu eh, lebih menyehatkan gitu. Oke, itu dulu ya, barangkali nanti ada sesuatu yang apa ya, yang perlu ditanyakan boleh tanyakan ya di komen di bawah atau langsung japri saja. Ya, ini belum mandi ya, mau mandi dulu. Itu kalau ada kata-kata yang kurang paham atau kata-kata yang nggak jelas, silakan di komen saja atau silakan ditanyakan atau ditambahin atau nggak setuju juga bebas ya. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan ada baiknya. Selamat malam.